Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Tidak, NIM 2302020043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Tauhid, dosen pengampu Dr. Oktio Franky Biantoro, MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Alirannya yaitu aliran Mu'tazilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian. Yang pertama, sejarah munculnya Mu'tazilah. Yang kedua, pokok pemikiran Mu'tazilah. Yang ketiga, tokoh klasik dan modern. Sejarah munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan persoalan teologis Islam yang terjadi pada abad 1 Hijriah. Adanya sebuah persoalan tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Dari persoalan tersebut kemudian muncul perselisihan di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil bin Atok memberikan jawaban. Menurut pendapatnya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara 2 posisi yang disebut al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara 2 tempat. Istilah al-manzilah bainal manzilatain inilah yang merupakan asal-usul dari aliran Mu'tazilah itu sendiri. Yang kedua, pokok pemikiran aliran Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid, yaitu pengesaan Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah mustahil dapat dilihat pada hari kiamat, karena hal itu akan menjadikan Allah berjasad dan berarah. Yang kedua, al-adlu, keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak menyukai kerusakan dan tidak menciptakan perbuatan hamba, tetapi hambalah yang melakukan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dengan kudrat yang diberikan dan diletakkan Allah kepada mereka. Yang ketiga, al-wad wa al-wad'i, janji dan ancaman. Aliran Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji merupakan balasan kebaikan dan ancaman berupa siksaan tidak mustahil diturunkan. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain, yang artinya berada di tengah-tengah. Aliran Mu'tazilah sendiri aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat maksiat atau pendurhakaan terhadap Tuhan ditempatkan di antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang kelima, al-amr bin al-ma'ruf wa an-nahyu anil munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran. Mereka menetapkan bahwa semua muslim wajib melakukan upaya untuk menyiarkan dakwah Islam dan menunjukkan orang yang sesat dan mencegah orang untuk mencampur adukan kebenaran dan kebatilan sehingga tidak dapat menghancurkan Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu tokoh pada masa klasik dan masa modern. Yang pertama, tokoh pada masa klasik. Yang pertama ada Wasil bin Atok. Ada 3 ajaran pokok yang dijelaskan oleh Wasil al-Atok, yaitu faham al-manzilah bainal manzilatain. Yang kedua, Huzail al-Allaf. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya dan kekuasaannya. Yang ketiga, Muammar bin Abbad. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Yang keempat, An-Nazzam, berpendapat tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil sehingga tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Yang kelima, Al-Mudror menuduh semua orang kafir yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Al-Mudror juga mengatakan bahwa di akhirat Allah tidak dapat dilihat. Yang keenam, Al-Jubai, mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak, dan mengetahui, berarti Dia berkuasa, berkehendak, dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya.
Yang terakhir yaitu Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar menjelaskan bahwa perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang terakhir yaitu Al-Bashar Al-Mu'tami. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat, lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar, akan mendapatkan siksa ganda, meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Tokoh yang mengedepankan akal dan waktu. Pertama ada Sumamah bin Ashros, yaitu berpendapat manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya, karena dalam dirinya telah tersedia daya untuk berbuat. Yang kedua ada Abu Al-Husain Al-Khayyat, berpendapat jika Tuhan dikatakan berkehendak, maka kehendak Tuhan itu bukanlah sifat yang melekat pada zat Tuhan dan bukan pula diwujudkan melalui zatnya. Nah, tokoh pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Abduh. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya ada di dalamnya. Dan kedua yaitu Sayyid Ahmad Khan, berpendapat manusia telah dianugerahi banyak daya, di antaranya adalah daya pikir berupa akal dan fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Selamat menyaksikan dan membaca, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.